karena saya nggak punya pengalaman itu, saya bisa ngulik dari sekarang. Iya. Kenapa saya balapan, kenapa saya drifting? Saya bukan pembalap, saya bukan drifter, tapi saya belajar. Anggaplah kendaraan yang kita sayangi ini unta merah, tapi ada yang lebih berharga dari unta merah. Ketika apa yang kita kendarai dan kita gunakan menjadi wasilah orang mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu dia tuh. Tapi kita menyampaikannya itu mungkin kalau ini lautan ya, kita yang di permukaannya. Ketika orang pengen tahu lebih dalam, nanti dia tinggal nyelam sendiri. Ambil mutiara mah, ya. Siapa yang bisa menduga akan ada pandemi? Akan hari besok. Betul. Sementara riba memastikan bahwa besok harus dibayar. Iya. Logik keren. Saya ngeliatnya bukan cuma sekedar sholat apa segala macam, tapi seberapa kita yakin sama Allah. Tahu nggak apa yang terjadi Ustaz? Itu mobil ternyata lagi nongkrong di angkringan sebelah kanan dengan plat nomor yang sama. Merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ketemu lagi di Kata UFK, dan Kata UFK hari ini sangat spesial karena saya berkunjung langsung ke guru ya, maha gurunya permobilan ya, Masya Allah ya. Nah, kalau kita ngobrol tentang bengkel ya, mobil biasa jadi luar biasa ya, racing nih orangnya nih ya, teman-teman semuanya pasti tahu ya, Mas Ridwan Hanif. Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ustaz. Dan yang kedua spesial banget kedatangan ini, berkuda jago, memanah jago ya, ahlinya masjid ya, juga ahli ngobrolin poligami. Cita-citanya nggak sampai. Luar biasa. Assalamualaikum Ko. Masya Allah, senang banget ini. Koko saya banget nih, beliau luar biasa ya. Kalau soal perjuangan mu'alaf, nolong mu'alaf, ada yang macam-macam, beliau langsung, gua tunggu nih lo di depan rumah nih, gua janji sendiri deh gua. Masya Allah. Luar biasa. Saya nggak berani kayak beliau, beneran luar biasa. HTI Soalnya harus tetap istiqomah. Hutan tanaman industri. Alhamdulillah. Nih Mas Ridwan, saya senang banget bisa ketemu antum. Biasanya cuma ngeliatin di IG gitu kan. Terus cuma nge-love aja. Saya yang gitu. seneng ketemu Ustadz lah. Alhamdulillah. Biasa ngeliat di YouTube ya kan, bisa lihat langsung. Nah, pingin ngobrol-ngobrol. Ini kok antum menjiwai banget ya dunia permobilan ya, sampai sebegitunya. Itu memang bawaan orok atau gimana? Dari kecil sih. Jadi dulu kalau ada brosur mobil tak gunting-gunting, taruh tempel di mobil, di mobil di tembok dari kecil ya kan. Terus kalau main game juga sukanya balapan. Yang lainnya mungkin pada balapan main apa apa aja. Yang lainnya mungkin kan pada main bola ya. Saya kalau main bola di PlayStation atau apa, saya nggak dapat gitu feel-nya. Dan nggak jago juga. Tapi kalau main mobil balapan seneng. Jadi emang beda sendiri gitu sih dari dulu. Terus kecil. Pun iya ngelihat mobil baru itu cuma pengen lihat doang gitu, main ke showroom habis itu pulang. Ya nggak punya duit buat beli ya, tapi ngeliat aja udah seneng. Tapi suka koleksi mobil-mobilan kecil kayak Tomica apa gitu? Nggak punya duitnya sih dulu. Aku orangnya lebih experience lah dibandingin koleksi. Makanya kayak koleksi mobil-mobilan tuh enggak. Tapi kalau main game, terus naik motor gitu seneng. Jadi dari zaman kuliah itu kosong nih di ruang BEM. Udah nggak ada kuliah. Ya ke puncak. Udah tanpa perencanaan, dadakan nitas. Gitu. Termasuk dulu waktu ngurusin rental mobil juga kadang-kadang kan suka ada sewaan mobil mewah ya. Iya. Kan kita nggak punya mobil, yang ngambil di rental lain kan. Iya. Nah, yang buat ngambil mobil ke rentalnya itu, nyobain naik Camry nih, nyobain naik Alphard nih. Harusnya kan supir yang ngurusin kan. Tapi karena pengen nyoba gitu, pengen ngerasain, ya itu ya emang dari kecil banget sih. Iya, dan saya juga baru tahu ya, saya deket sama Kohani, baru tahu Kohani rupanya pembalap juga. Masya Allah. Kemarin kita, itu serem, saya cepet jantung ya. Toyota FT berapa? 86 ya. Masya Allah, itu luar biasa. Saya iseng kok, kan saya awam ya, teman-teman saya awam, ngecek harga dong. Terus Kohani bilang itu saat mesinnya aja itu sekian gitu. Ya Allah, kok itu memang dari kecil juga main mobil?
kalau kecil balap liar. Waduh, ngeri ya, ngeri. Makanya zaman saya udah tua itu anak-anak mobil. Dulu nongkrongnya Nggak di nyangka, highlight. bener. Kan masih kafir, Ustaz. Oh, tapi yang penting sekarang balapannya Fastabikul Khairat Balapan ya. Balapannya masih di khairat, Ustaz. Jadi antum sambil ngebut sambil selawat gitu ya. Iya. Jadi kalau mobil itu hobi. Nah, ini indahnya Islam. Nah, Terus lagi iseng, cuma bilang ya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman saya non muslim, ya. termasuk yang awalnya saya dapat mobil FT86 ini, namanya Kev Garage. Dia pemain turbo. Dia ngefans banget sama Mas Ridwan. Wah. Ada lagi yang namanya Ferry. Iya. Wah, Jadi levelnya. ternyata Allah tempatkan kita di satu tempat yang Allah mau kita juga berdakwah. Ternyata jadi pembalap bisa berdakwah. Betul. Ternyata jadi orang otomotif bisa berdakwah. Bisa masuk dakwah di situ, betul. Sampai orangnya bahkan nanya nih WA-nya. Akhirnya dia follow Ustaz Fatih. Dia follow semua ustaz teman saya. Kemarin nanya, Mas Ridwan tahu apa sih bedanya Allah sama Nabi? Mulai nanya-nanya nih. Mulai deket-deket sama Mas Ridwan, terus mulai bingung sendiri dia. Tadi juga beliau juga ngobrol gitu, Ustaz, ini banyak banget teman-teman yang interest ke Islam, pertanyaan kenapa sih ada Rasul, ya kan? Apa sih beda Allah sama Muhammad gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan kritis ya anak-anak kota gitu kan. Nah, antum sendiri sebenarnya ngalamin nggak sih proses-proses pertanyaan-pertanyaan tentang Allah tuh ada nggak sih gitu? Sambil mikir mobil gitu ya, sambil ini pernah berpikir hal-hal seperti itu nggak? Atau pernah mungkin nggak penting agama lah atau apa gitu. Kalau setiap namanya orang pasti berpikir ada lah ya. Cuma alhamdulillah orang tua saya sih ngebimbing agamanya alhamdulillah bagus. Jadi emang dari zaman SMP, SMA, mungkin kalau ada orang dulu pernah bandel terus hijrah gitu kan. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ngalamin ya. Karena emang dari kecil orang tua itu udah ngajarin agama, ngajarin akhlak, budi pekerti segala macem. Jadi kalau sebandel-bandelnya saya dari dulu tuh nggak pernah minum minuman keras, ngerokok pun nggak pernah. Yang bandel banget ini pernah makan babi. Semua bener sih pasti makan babi sambil mabok. Itu bener. Ya Allah kok, Masya Allah. Jadi sebandel-bandelnya bandel gitu. Pernah makan babi, pernah mabok, Insya Allah. Oh, antum sama kayak Ustadz Felix ya. Ustadz Felix cerita sama saya hebat-hebatnya Ustadz Bahtiar Nasir. Semua kalah sama saya. Kenapa? Saya pernah makan babi. Dulu. Kok jadi kalau misalnya hubungkan antara main mobil dengan aktivitas dakwah, kira-kira nanti bisa gimana kok antara dakwah dengan main mobil? Karena orang mikirnya mobil kan duniawi banget gitu loh. Gitu gimana kok caranya? Bukankah para sahabat Nabi kita tuh orang kaya semua, Ustaz? Nah, itu poin tuh. Betul. Malah mereka ini saudagar-saudagar. Dan di zaman itu ya, kuda-kudanya yang terbaik. Jadi kita mesti unta merah, mesti membenarkan mindset kalau berhijrah itu harus miskin. Nah, cakep tuh. Anisa ayat 100 mengatakan, wah, dia yang lebih ustadz dari kita. saya bilang, ini artinya aja Ustaz. Nanti kalau Arabnya jadi ustadz. Jadi Anisa ayat 100 mengatakan barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka Allah memberikan kepadanya rezeki yang luas. Betul. Dan tempat hijrah yang luas. Betul. Dan itu terbukti. Nah, dimanapun kita berada, ya Allah cukupi. Poin banget tuh. Karena selama ini teman-teman selalu bilang, Ustaz, kenapa ya aku hijrah jadi miskin? Aku hijrah jadi miskin. Antum lurusin niat dulu. Kalau niatnya karena Allah, Allah yang kaya kan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena harta dunia, beneran miskin gitu. Jadi hati-hati. Jadi kok paradigmanya dilurusin dulu ya, bahwa main mobil itu beda dengan kemudian pamer-pameran harta sebenarnya, bahwa ingin justru di balik mobil itu kita bisa kemudian silaturahmi dengan teman-teman, menggalang dana untuk bangun pesantren. Karena Kohani juga saya lihat ada masjid yang luar biasa besar, lapangan untuk berkuda, memanah, punya pesantren. Ternyata bisa juga main mobil gitu ya. Nah ini yang penting kok, karena seakan-akan gini kok, oh Ustadz, terus nggak boleh punya mobil. Ustadz tuh jalan kaki aja lah. Gitu loh. Terus mobil tuh kayaknya duniawi lah sana. Nah itu kok ada pemisahan gitu. Itu gimana kok cara ngelurusin paradigma ke teman-teman gitu, bahwa ya nggak ada masalah dengan mobil. Kalau kita men-set semuanya dengan kita harus nggak boleh seperti itu, itulah sebabnya kristenisasi ada di mana-mana. Nah, mereka pakai uang, Ustaz. Saya berdakwah juga kita harus pakai uang. Bagaimana saya bisa mengatakan untuk Anda yang masuk Islam, kalau benar karena Allah, harta saya, semua milik saya,
dan insya Allah nyawa saya siap ditumpahkan. Halal. Ya. Terus kalau dia susah siapa yang mau nolong, Ustaz? Ya. Malah begitu masuk Islam, ketika dia terbuang, siapkan jaminan selama 3 bulan untuk tempat tinggalnya. Kalau perempuan belikan 1 lusin gamisnya, lengkap pedalamannya. Dan itu harus ada uang. Iya, itu semua pakai uang. Betul. Kalau 1, kita bangun masjid, Masya Allah, Asidik itu 185 miliar. 185 miliar, betul. Tanpa galang dana. Iya, betul. Boleh nggak kaya? Boleh kan, akhirnya nggak. Iya, betul. Bahkan Imam Ali itu menyatakan itu, bahkan Nabi pun pernah menegaskan kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Makanya kristenisasi subur gitu loh. Karena apa? Kemiskinan dan kebodohan. Iya, Ustaz, betul. Masya Allah. Jadi hubungannya begitu ya kok ya. Iya. Nah, terus kalau sama mobil nanti ya, yang kaya-kaya mobilnya juga digunakan buat akhirat dong. Nah, gimana orang mau tertarik gitu. Dan menarik tuh antum. Mobil-mobil Ustadz diperbaiki free gitu loh. Itu program atau memang gimana tuh? Apa sebenarnya saya nggak pernah ngomongin dibantuin tuh di YouTube sama segala macam sih. Masya Allah. Jadi memang kalau saya pengen apa ya? Membahagiakan ulama. Bukan membantukan ulama sih. Jadi setiap orang tuh ada speciality-nya gitu kan. Ada yang speciality-nya mungkin di pangan, ada yang di apa. Nah, spesialisasi saya di otomotif. Jadi kalau misalkan Ustadz ada yang butuh bantuan di otomotif, ngantri mobil saya langsung. Masya Allah, kemarin gitu. Anak saya Mas, itu pakai, dia namanya anak kecil ya, 5 tahun, dia menggambar di dinding mobil saya tuh pakai batu. Kreatif. Sajat namanya ya, Sultan Sajat ini memang beda ya. Dia gambar begitu saya mau naik, ya Allah ini gambar. Wah, bisa masih ada? Hah? Masih ada begitu. Mau dibawa. Bapak itu kenang-kenangan. Masya Allah. Ya, namanya juga anak kecil kreatif pasti. Kalau tadi mau marah kan, pas mau marah. Iya, kalau anakku dimarahi, mobilku rusak, itu bisa diperbaiki, tapi hatinya luka, udah repot, udah diemin aja. Dan itu Allah izinkan supaya Mas Ridwan dapat amalnya. Nah, ini. Takdir, kadarullah semua itu. Ini jadi pada tahu jadi. Amal soleh buat antum. Nah, terus ini Mas, tadi kembali ke masih kecil memang sudah suka. Terus ceritanya sampai sekarang seperti ini, apa dulu gitu? Apa memang punya usaha rental mobil? Katanya rental mobil itu gimana ceritanya? Dan jadi dulu bantu orang tua sih. Kan rental mobil, ya udah kita bikin website, ternyata alhamdulillah yang sewa rame. Dan dulu tuh nggak kayak sekarang. Dulu kan website masih niche market banget ya. Iya. Kalau sekarang udah kayaknya harus pakai ads. Ya, baru bisa ke website terus, ya kan. Kalau kita sekarang cari di Google pakai HP itu 1 2 3 tuh iklan semua. Kalau dulu kita main SEO segala macam gampang, ya kan. Nah terus waktu itu 2013, kayaknya nggak bisa nih ikut orang tua terus. Kapan majunya 2013. Gitu kan? Pengen cobalah, ya udah rental yang ngurusin udah orang tua aja sama kakak. Jadi waktu dulu kakak itu aku suruh kerja di rental mobil juga. Ya udah belajar, dia gantiin saya sampai sekarang. Terus bikin apa ya? Dulu kan saya main internet marketing juga, bikin website. Kebanyakan tentang otomotif, tapi bahasa Inggris gitu-gitu. Nah, coba main pasar Indonesia. Nah, AdSense kan kecil banget. Nah, terus kita mikir gimana caranya biar ini bisa sustain, bisa jadi masa depan. Ya udah bikinlah media Autonet Max waktu itu. Bertiga sama teman. Nah, terus itu bentuknya magazine. Online. Saya nggak punya basic buat bikin majalah atau apa. Tapi emang basicnya dari 2008 lah. 2008 tuh saya kenal sama Habibie Afsyah. Ya. Yang di kursi roda. Iya, Habibie. Tahu ya Ustadz ya? Iya, kenal. Iya, itu saya berguru sama dia. Oh, ini kan jago digital marketing. Sampai sekarang pun saya masih kontakan terus setiap hari. Karena kita ada grup. Dia sekarang yang megang website buat Autonet Care, Autonet Wrap dan yang lain-lain itu yang megang Habibie Afsyah. Nah, terus ceritanya 2016 ya kurang lebih ya waktu itu habis nikah. Jadi ada anak yang bukan magang ya kayak cabutan lah di Autonet Max. Bapaknya itu di PHK, ya kan. Nah, terus nyari kerjaan. Saya bingung apa ya. Ya udahlah,
coba deh bikin vlog gitu kan sendiri. Ya, kita bahas yang di luar review mobil. Ya udah, akhirnya dari situ sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kayak udah diatur sama Allah sih. Tapi gini, saya tuh bingung ya. Saya tuh terus terang supir semua dikit-dikit tanya supir, dikit-dikit tanya supir. Karena gini Mas, itu kan mobil tuh kan kompleks ya, mesinnya segala macam. Antum kok bisa ngulik? Sebenarnya semua coba-coba ya. Oh. Ya kan? Kayak dulu kenapa bisa ngerasain mobil mewah ya karena rental. Ya kan? Kita nggak punya mobil bangsa Alphard, Camry, Mercy, nggak punya. Gimana cara aksesnya? Ternyata ada ya orang ya iseng lah, sewa Camry Jakarta, rental Mercy Jakarta, wedding car segala macam. Mas Ridwan yang ngulik. Siapa tahu ada yang nangkep gitu kan? Mau sewa, kita mobilnya nggak ada, ngambil dari rental lain, ya kan? Nah terus nyobain mobilnya juga. Jadi ngerasain gitu. Dari situ sih lihat ada apa, dan namanya mobil rental kan ada aja masalahnya ya. Masalah kayak kaki, masalah mesin, dari situ kita belajar. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Kayak misalkan kemarin saya mau coba bikin mobil balap dari Honda Civic. Jadi saya beli mobil bekas 30 juta, saya pretelin abis, saya belajar, oh ternyata dalamnya mesin kayak gini. Nah itu ngulik berarti. Iya, jadi saya sadar betul gitu, garis start saya mungkin jauh sama teman-teman mobil yang lain, ya kan, yang mungkin dari awal, orang tuanya udah ngenalin mobil BMW, Mercy gitu kan, sampai sekarang pun mereka jauh lebih jago dari saya kalau soal mobilan. Tapi yang saya suka adalah karena saya nggak punya pengalaman itu, saya bisa ngulik dari sekarang. Kenapa saya balapan, kenapa saya drifting? Saya bukan pembalap, saya bukan drifter, tapi saya belajar tentang balapan. Saya pertama kali pernah nubruk atau kecelakaan? Nubruk dulu waktu kuliah tuh. Apa yang ditabrak? Fortuner. Allahu Akbar. Hancur. Tabrakan apa namanya, pada ini kan, pada tabrakan beruntun. Ya, kena depannya, seret. Belakang hampir kena EPV, tapi ya alhamdulillah cuma depan doang, masuk ke kolong. Biasalah di itu kan rem mendadak ya di tol ya. Tapi kalau kayak lagi lagi balap gitu, pernah mungkin kebalik atau apa? Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Insyaallah. Bilang mahal. Kok itu apa namanya, kalau mulai tertarik dunia mobil kapan kok? Saya soalnya selama berarti saya belum terlalu mengenal. Iya. Disimpan sama Kohan itu, tiba-tiba keluar mobil sport. Enggak. Itu gimana kok? Memang baru-baru ini atau memang udah lama suka? Udah lama suka udah lama, cuman nggak tersalurkan. Kalau teman-teman banyak, cuman memang jiwa saya nggak di sana. Hanya ya kalau dulu kan keren-kerenan, gitu, punya estilo dirombak, gitu kan, ikut geng gitu. Terus ya kalau ini punya bukan karena mau punya, gitu. Jadi ada teman, daripada kena riba, ada 2 orang teman saya. Cakep. Terus saya ada Serena, terus dia mau kredit, saya bilang kamu nekat, saya bilang. Musuh Allah, nanti udah di Serena kamu bawa, terserah kamu bayar kapan. 3 bulan kok, 3 bulan kamu bayar. Nah, dia pakai. Nah yang satu lagi mau di listback, saya bilang nggak usah, kayak saya aja. Nanti kamu doang kamu tebus. Muslim dua-duanya. Jadi ya udah gitu, karena mobil-mobil saya lagi saya jual-jualin. Saya CX-9 saya jual, terus C250. CX-9 saya pernah ikut, enak banget tuh. Udah saya jual, baru kenal sekarang ya. Coba dari dulu. C250 saya jual, C200 saya jual. Jadi mobil saya yang lain udah jadi ambulan sama jenazah. Colorado jadi jenazah. Keren Kohan. Terus ya beberapa mobil lah, Bang Nu tahu. Terus jadi ya akhirnya pakai ini, terus maunya Allah apa ya? Saya nanya, ya Allah ini maunya apa sih dikasih mobil beginian gitu. Kalau mobil ini kan tanggung jawab dunia akhirat. Kalau zaman dulu kayak naik kuda gitu kan. Padahal kuda kayak unta. Nah, mungkin hikmah dari kendaraan kita adalah, anggaplah kendaraan yang kita sayang ini unta merah. Tapi ada yang lebih berharga dari unta merah. Ketika apa yang kita kendarai dan kita gunakan menjadi wasilah orang mendapat petunjuk dari Allah. Nah, itu dia gitu. Itu tuh spirit yang penting. Jadi kendaraan wasilah menuju jannah. Nah, bagaimana kemudian bengkel, kemudian mobil itu jadi mengajak orang menjadi wasilah menuju jannah. Ini poin juga penting. Nah, terus ngobrolin riba, ngobrolin mobil. Orang kan antum tuh banyak, ini ada mobil bagus, mobil ini
kalau cuma punya budget sekian, mobil yang enak tuh ini gitu ya, rekomendasi antum. Orang juga, wah nontonnya jutaan gitu, saya lihat ya, Masya Allah. Nah tapi kan ini banyak orang yang mau riba, mau leasing, itu gimana cara antum? Apa nggak ini nanti, wah kok ngomong-ngomong riba apa gimana gitu? Kan tapi satu sisi muslim gitu kan? Iya, kalau saya sebenarnya sederhana. Saya sebenarnya di YouTube itu juga di Instagram segala macam pengen menyampaikan sesuatu lah. Tapi kita menyampaikannya itu keren. Mungkin kalau ini lautan ya, kita yang di permukaannya. Ketika orang pengen tahu lebih dalam, nanti dia tinggal nyelam sendiri. Mau ambil mutiara mah, dalamin lagi. Kayak misalkan gini, saya bikin video cara beli mobil cash, strategi dan lain-lainnya. Tapi saya ngomongin riba itu cuma sekali aja. Cuma ngomong mungkin teman-teman ada yang mau lepas dari riba, gitu kan. Udah, nanti dia akan cari sendiri. Apa itu riba? Saya nggak perlu berpanjang-panjang ngomongin, nanti malah jadinya nggak dapat. Betul, dan bukan kapasitas juga mungkin. Komennya dilihat juga bukan berdebat masalah agama, tapi semuanya ya logik aja. Betul. Ya, jadi nggak mempersoalkan masalah bukan riba tidaknya gitu ya. Tapi menurut antum, secara hitung-hitungan lah ya, orang mau beli mobil sebenarnya untung nggak sih dengan hitungan riba dengan bukan hitungan riba? Secara umur ekonomi segala macam, menurut analisis antum? Tergantung buat apa dulu. Ya saya nanti jadi promosi lagi. Karena jujur aja, saya tuh tahu itu tuh semenjak 2016. Jadi saya tuh dulu orang tua pengen kalau anak yang mau nikah harus S2 dulu. Nah, terus saya S2 di Tazkiyah dulu. Oh, Tazkiyah Institute. Ketemu Ustadz Erwandi. Ustadz Safi, iya. Ustadz Erwandi itu yang awalnya bikin, wah, begini ya. Akhirnya belajar, tahu. Karena jujur aja dulu ya kenapa saya ngerti soal leasing segala macem. Dulu zaman saya kuliah itu ngurusinnya leasing. Punya duit dikit, DP-in mobil. Jadi yang bayar bulanannya penyewa, ya kan? Iya, penyewa yang bayar. Penyewa yang bayar, akhirnya tiba-tiba lunas gitu kan. Kayak gitu aja terus ya kan. 2016 baru yang ngomong sama orang tua, udah deh kita jangan gini-ginian lagi. Ya udah akhirnya sampai sekarang, dan kerasa banget pas pandemi kayak gini. Kan iya, mangkrak. Banyak unit yang nggak jalan. Tapi alhamdulillah cicilan nggak jalan karena mobilnya udah lunas semua. Jadi kita nggak tahu masa depan seperti apa ya. Walaupun belum 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ini pasti masuk akal. Pasti masuk hitungannya. Tapi kan hidup nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menduga akan ada pandemi? Akan hari besok. Betul. Sementara riba memastikan bahwa besok harus dibayar. Iya. Logik, keren. Betul. Jadi teman-teman, kalau ngomong riba, nggak usah pakai dalil. Pakai logika aja. Kenapa? Dia pedagang, pinjem, bayar bunga. Dia bisa memastikan bayar bunga 15 tahun, bayangin. Padahal dia besok belum tentu masih ada. Besok belum tentu masih ada. Saya juga nggak tahu nih, jangan-jangan ini vlog saya terakhir di Kata WFK ya. Saya nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu karena besok belum tentu masih ada. Jadi teman-teman semuanya ini penting banget. Bagaimana bisa kita memastikan besok, sementara kita harus bayar bunganya besok. Masuk akal. Jadi logikanya masuk. Nah, Mas, kalau misalnya nanti, ini kan saya pikir ini vlog pertama, saya pingin banget berdua diajarin saya ngedrak gitu, gimana? Waduh. Seru tuh. Mas Ridwan ini. Mas Ridwan saya mau berguru nih. Mau disentuh? Iya, saya mau. Ya udah. Saya mau. Ya, kita seru banget tuh bisa bareng. Karena saya pernah sama Kohani, cuma waktu itu udah nggak berani, baru Kohani bilang, ayo Ustaz naik, gitu kan. Begitu naik, wah ngeliatnya muter-muter. Saya bilang, tapi senang juga sih ya, biar ada menantang dikit gitu ya. Teman-teman pingin ya kita nanti sambil ngoprek mobil gitu ya, sambil juga saya diajarin sama beliau gimana. Nah, tapi cerita Mas terakhir, itu ada mobil antum branding Palestina, apa enggak ini nanti? Takut kehilangan subscriber. Wah, antum Palestina, keperbihakannya begitu. Nggak apa-apa, bodo amat. Maksudnya kalau ngomongin kayak gitu, dulu 2016 kan bilang, wah nggak mau riba-ribaan gitu, mau coba ngomong gitu. Tapi kan ngomongnya kita di permukaan aja nih, tapi kan tetap keluar ribanya kan. Nggak menyarankan leasing, asuransi dan kawan-kawan. Dan saya dari awal teman-teman nih yang benar-benar teman saya itu udah peringatin. Masya Allah. Ya, lu kan di otomotif Wan. Ini kayak gini-gini nanti lu sponsor segala macam gimana? Iya.
ya udah. Buktinya besar-besar aja nih. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang juga tetap alhamdulillah masih konsisten ya. Iya, konsisten. Artinya jelas warnanya. Ketika ada sponsor dari yang kayak gitu-gitu selalu kita tolak. Ya alhamdulillah walaupun nilainya juga lumayan ya, tapi rezeki itu kan yang ngatur Allah ya. Ini nih prinsip iman kok. Ini dia kok, la ilaha illallah, tauhidnya. Benar, kadang-kadang itu kita mikir apa ya? Mungkin sedikit kali ya tentang iman gitu ya. Betul. Saya selalu jadi pegangan. Iman itu berbeda sama kita sholat, kita doa apa segala macem. Iman itu kan percaya. Betul. Ya kan? Kalau kita ngomongin contohnya Panji Petualang deh, dia kan bisa menjinakkan kobra ya misalnya ya. Terus dia bilang, nih kobra ada jinak, kasih tangan lu deh. Ya kan? Kita takut karena nggak yakin. Loh, emang nggak percaya sama gue? Ya kan? Sama kayak iman tuh menurut saya juga gitu. Rezeki dari tanggung Allah loh. Kenapa kita masih korupsi? Kenapa kita masih gini? Emang nggak percaya sama Allah? Keren banget. Jadi makanya yang dibilang iman itu ya saya ngeliatnya bukan cuma sekedar sholat apa segala macam, tapi seberapa kita yakin sama Allah. Dan saya juga pernah punya pengalaman ya. Itu yang luar biasa, saya sampai gemeter dulu. Jadi waktu itu saya lagi nyari mobil hilang tuh di rental. Iya, jadi ceritanya waktu itu saya lagi nyari mobil, terus sama orang tua saya juga, sama satu informan yang jadi driver juga. Terus waktu itu di salah satu kampung, ada orang tua saya di suatu kampung, saya yang diajak ke suatu tempat sama warga desa. Terus ternyata diajak ke orang pinter, dukun. Terus saya nggak mau turun dong, bilang, Pak kalau mau pakai dukun, ya kan? Di Jakarta juga banyak yang jago-jago. Ngapain sampai ke sini-sini? Ya kan? Saya nggak pengen gara-gara gini kita jadi syirik, dosa besar segala macam. Apa yang terjadi? Wah, saya waktu itu masih kuliah. Habis saya orang kota ini sombong, gini. Udah. Akhirnya jemput orang tua saya, udah kita pulang tuh di daerah Jawa Timur. Terus yang informannya yang jadi driver itu ada satu tempat jalan yang salah satu rumah kita curigai lah, tapi kan selalu nggak ada mobilnya di sana. Pak, kita lewat situ dulu yuk. Apa yang terjadi? Wah, yang informannya itu marah besar. Tadi ke dukun nggak mau, sekarang ini. Saya tenang aja. Ya udah Pak, kalau Bapak capek, Bapak tidur aja, saya yang bawa. Dia diem. Akhirnya kita lewat jalan tadi. Tahu nggak apa yang terjadi, Ustaz? Itu mobil ternyata lagi nongkrong di angkringan sebelah kanan dengan plat nomor yang sama. Merinding. Terus dari situ angkringan tinggal jalan kaki itu ada kayak polsek. Ya udah, kira mobilnya ketemu segala macam. Sekarang kebayang. Kalau tadi andai tadi pakai dukun. Ke dukun, udah hilang tuh mobil, nggak ke situ. Mobil hilang, dosanya nggak terampuni. Iya. Itu ibu saya tuh, apa namanya kalau mau tanya tuh. Itu kejadian. Jadi benar-benar bodohnya orang ya. Ya udah, iman tuh gitu. Ketika saya dikasih tahu sama Ustadz Erwandi riba segala macam, udah tinggalin. Ya udah. Emang kenapa? Ya udah. Lebih baik meninggalkan semua karena Allah. Ya, jangan sampai kehilangan Allah ya, gara-gara semua. Bener-bener mind blowing gitu, nggak nyangka gitu kan. Jadi mobilnya di situ, mobilnya plat di situ, situnya ada polsek lagi. Pelajaran berharga banget kok. Itu luar biasa tuh, zaman saya masih kuliah dulu nyari mobil hilang. Ya Allah. Jadi iman itu teman-teman semuanya, beliau jelasin dengan logika yang sangat sederhana dan teman-teman bisa ngambil pelajaran ya. Jadi makanya kok jangan suuzon dulu sama orang ya. Main mobil mahal, tauhidnya, lihat. Tauhidnya. Jadi coba, saya yakin antum juga berani ngebut itu kenapa? Karena antum yakin bahwa kalau belum mati nggak akan mati gitu kan? Enggak juga. Saya kalau nyetir nggak ngebut kok. Di sirkuit aja ngebutnya. Di sirkuit aja ngebutnya. Tapi saya yakin itu karena ada satu keyakinan. Ya, satu keyakinan bahwa apa? Allah tidak akan kemudian memundurkan atau memajukan ajal. Ya, jadi mati itu di atas kasur. Bahkan itu yang ditangisi oleh sahabat Khalid bin Walid. Ya. Ratusan kali perang, badannya nggak ada yang mulus, bekas cabitan pedang, panglimanya jahiliyah, sampai akhirnya wafat jadi Saifullah, pedangnya Allah, matinya di atas kasur. Apa pelajarannya? Nggak usah takut.
gitu loh. Kalau belum mati, tapi jangan cari mati, iya, gitu. Itu ya. Makanya saya lihat Kohani punya keberanian begini. Saya yakin ada kekuatan besar di balik itu. Apa itu? Iman. Kalau antum lihat, kenapa ulama-ulama kita begitu tenang di sidang manusia, bukan di sidang di yaumil hisab ya. Selagi di sidang manusia nggak ada takutnya. Kenapa? Keimanannya kokoh banget. Keimanan itu tadi betul, logikanya bagus banget ya. Sama seperti orang yang menjinakkan binatang. Kenapa kemudian dia yakin banget gitu kan? Nah, keyakinan itu yang kemudian memunculkan ikhlas Foundation. Pas ya. Ikhlas Foundation. Nama almarhum ya, anak beliau. Saya dengar kisahnya mau nangis benar. Beliau cerita tentang bagaimana cinta seorang ayah. Kohani, saya punya anak laki-laki soalnya. Dan saya sayang banget sama anak saya. Anak saya hilang tuh, makanya saya kalau ngebayangin Kohani menjadikan nama anaknya sebagai nama perjuangannya Ikhlas Foundation, saya bisa ngerasain gitu. Tapi ya seorang ayah mana ya yang nggak berat gitu melepas anak. Nah tapi tadi karena keyakinan bahwa ikhlas. Kenapa bisa ikhlas? Karena iman itu yang membuat Kohani yakin bahwa dia akan bertemu dengan anaknya nanti. Anaknya akan menjadi pembuka pintu surga nanti. Itu pula yang membuat antum kemudian tidak berat menerima kedatangan ustadz, ulama. Kenapa? Antum yakin nggak akan fotoan sama Ustadz Fatih, ntar pada unfollow semua. Karena dibilang radikal soalnya nih, radikal. Kohani malah sering nge-tag saya, ini bukan benderanya HTI gitu loh, nggak ada hubungannya radikal gitu loh. Teman-teman, mulai hari ini kita dapat pelajaran berharga dari mereka berdua. Yang satu adalah seorang yang memilih Islam ya, menjadi agamanya, bahkan hari ini luar biasa perjuangannya. Saya salut sama Kohani, keberanian, kemudian ketegasan, keberpihakan. Begitupun Mas Ridwan. Ya, dan sama sekali tidak ada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Bersama Allah indah semuanya. Teman-teman semuanya, kita lanjut nanti di part kedua. Saya di situ diajarin gimana berat. Ya, saya membuktikan sejauh mana keimanan kita bahwa kemudian ya tidak akan bisa mobil itu mendatangkan doror atau mendatangkan manfaat kecuali Allah. Teman-teman, sampai ketemu lagi di part kedua di Sentul. Insyaallah Sentul dekat sama rumah saya, dekat dengan Az-Zikra ya, markas besarnya Kohani juga. Insyaallah nanti kita akan mampir ke sana dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kondisi iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Iman itu yang paling penting. Dan ingat, iman tidak bisa diwarisi ya, walau hanya dari ayah yang bertakwa. Kohani keluarganya seperti itu tapi mendapatkan iman. Koh Felix juga begitu. Ya, banyak lagi ya. Koh Stephen juga begitu. Rata-rata kemudian mereka memilih iman. Bagaimana dengan kita? Yang sudah sejak kecil Allah berikan iman sejak kecil. Maka teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton Kata WFK dan insya Allah kita akan lebih seru lagi. Saya pingin langsung diajarin ngebengkel, cara ngoting tuh gimana sih Mas, gitu kan, mobil tuh susah bisa. Saya aja udah. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Kita aja udah. Waduh, itu mobil bisa kinclong gitu gimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita belajar, ya terus belajar ini bersambung terus, mudah-mudahan bermanfaat. Wah nih, makasih banyak. Untuk sehat terus, mudah-mudahan terus berjuang, fighter. Ridwan, kasih banget. Makasih Ustaz. Kita ketemu lagi di Kata WFK berikutnya. Teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.